Halo, selamat datang di channel Cosmo Cosco Studio. Bagi Anda yang baru di channel ini, silakan subscribe. Dan bagi yang sudah, silakan like dan share ke teman-temannya, serta berikan komentar-komentar positif di kolom komentar. Kali ini kita akan coba membahas tentang penting nggak sih penggunaan aplikasi BIM di pekerjaan arsitektur atau di pekerjaan jasa konstruksi secara umum. Oke, kita langsung saja membahas tentang aplikasi BIM. Awal mulanya saya mengenal aplikasi BIM ini karena pekerjaan pengawasan yang saya lakukan. Jadi di lapangan saya sering mendapati ketidaksinkronan gambar. Misalnya gambar arsitektur itu menunjukkan kolom 30-30, sementara di gambar struktur kolom menunjukkan 30-40. Ini salah satu bentuk ketidaksinkronan antar gambar. Kadang juga terjadi ketidaksinkronan antar dokumen, baik itu antar gambar dengan RAB atau antar gambar RAB dengan spesifikasi. Kenapa hal ini terjadi? Hal ini disebabkan karena cara komunikasi itu masih komunikasi yang dilakukan secara linear. Maksudnya begini, tim perencanaan itu biasanya terdiri dari beberapa orang. Ada tenaga ahli, arsitek sipil MEP, dan ada juga tenaga pendukung, sebut saja itu drafter atau estimator. Kalau mereka melakukan komunikasi dengan baik dan transparan, maka kesalahan-kesalahan atau ketidaksinkronan itu mungkin dapat diminimalisir. Tapi ketika komunikasi itu mandek atau tidak dilakukan secara kontinu dan terbuka, hal itu menyebabkan informasi menjadi terputus. Itulah salah satunya alasan kenapa terjadi ketidaksinkronan pada dokumen tadi. Nah, dari situ saya kemudian mencari tahu tentang cara untuk mengatasi hal ini. Dan kemudian saya berkenalan dengan aplikasi BIM, yaitu Revit. Aplikasi BIM ini ada banyak. Ada Archicad, ada Bentley, dan ada macam-macam. Dan BIM itu adalah sebuah metode. Cuman saya berangkatnya pengetahuan saya itu dari aplikasi BIM ini. Pada aplikasi BIM kita melakukan pemodelan, di mana pemodelan itu juga melingkupi tentang volume, analisa, juga bisa mencantumkan spesifikasi. Jadi aplikasi BIM ini adalah aplikasi single building di mana informasinya itu bisa menyeluruh. Dan
antar gambar itu bisa saling terkait. Jadi kalau kita membuat sebuah model, kan kita akan membreakdownnya menjadi gambar-gambar, baik itu gambar struktur maupun gambar MEP. Dengan single building tadi, seluruh gambar ini akan menjadi sinkron, baik itu sisi penggambarannya, sisi volumenya, juga sisi spesifikasinya. Ini seperti membuat ini seperti kalau kita meletakkan sebuah miniatur bangunan. Jadi kita anggap bangunan itu kita perkecil dengan seluruh komponennya, kemudian kita belah untuk sectionnya, dan kita detailkan, dan kemudian kita ambil volume dan spesifikasinya. Saat ini BIM sebagai sebuah metode juga sudah diterapkan di BUMN, dan penggunaan BIM juga tertera di Permen PU kalau nggak salah nomor 22 tahun 2018. Di situ disebutkan penggunaan BIM untuk bangunan 2000 meter persegi ke atas. Jadi artinya BIM sudah menjadi bagian penting dari dunia jasa konstruksi. Saya lanjut cerita tadi. Akibat dari ketidaksinkronan gambar itu tadi, maka di lapangan itu sering timbul perubahan di lapangan. Itu tentu saja memerlukan dokumen, yaitu dokumen perubahan. Dokumen perubahan itu bisa berupa dokumen penambahan atau adendum, dan bisa juga dokumen tambah kurang atau CCO. Masalahnya, jarak antara dari temuan sampai keluarnya dokumen perubahan tadi itu memakan waktu cukup lama, karena kita juga harus melakukan rapat-rapat untuk menghasilkan keputusan yang nantinya keputusan itu dituangkan menjadi dokumen perubahan. Ini memang tergantung case-nya, besar kecilnya temuan perubahan itu. Tapi tetap saja waktu yang dibutuhkan itu menyebabkan, pertama, terkendalanya waktu untuk pemesanan material barang. Yang kedua, terkendalanya waktu untuk mobilisasi tukang, sehingga nantinya pekerjaan itu akan molor waktunya. Inilah yang menyebabkan setiap kali terjadinya CCO, maka sudah dipastikan terjadi kerugian terhadap waktu dan biaya. Bayangkan kalau setiap perubahan itu pada akhirnya dikerjakan belakangan, sementara kontrak itu punya masa berakhirnya. Akibatnya bisa saja pekerjaan itu mutu dan kualitasnya akan berkurang. Aplikasi BIM yang dapat sangat bermanfaat sekali bagi pekerjaan kita di jasa konstruksi. Bagi kalian yang masih menggunakan aplikasi konvensional, saya harap segera beralih ke aplikasi BIM, dan itu akan sangat bermanfaat sekali. Sekian dulu obrolan dari kami terkait penting atau perlu tidaknya penggunaan aplikasi BIM di pekerjaan kita di jasa konstruksi.
nantikan video-video kami berikutnya dengan topik obrolan yang lebih menarik lagi, dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.